Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring. Cuma di sini tempatnya. Ini udah di segmen terakhir nih Saukas, nggak Iya kerasa ya. iya, nggak kerasa. Ini segmen ini kita isi dengan berbagai tips aja. Biar ini nggak cuma tadi orang-orang yang pengen berbisnis, tapi orang-orang yang pengen invest. Itu juga Iya punya benar. cerita nih. Gimana sih sebenarnya? Coba ini tipsnya dari Saukas sebagai seorang bisnis properti. Menurut kamu kalau untuk invest, baiknya investnya tuh di rumah yang seperti apa? Biar kalau invest tuh ya jangan rugi gitu. Kalau bisa kan orang yang pengen invest pengennya untung kan. Iya, Gimana menurut untung kamu? lah. Kalau untuk investasi itu kan berbeda-beda ya. Ada properti itu di rumah, ada juga yang di ruko, ada apartemen dan sebagainya. Nah, kalau saya kan bagiannya bagian rumah ini. Jadi kalau untuk rumah itu bisa bisa jadi dua. Yang pertama aset, yang kedua untuk liabilitas. Nah, kalau aset ini ya seperti tadi untuk investasi, rumah itu kita jadikan atau kita kontrakkan, kita sewakan, atau juga kalau sekarang itu kalau rumah-rumah dekat kampus, itu rumah itu kalau ada kamar kosong bisa disewakan ke mahasiswa. Nah, itu bisa jadi untuk investasi aset. Nah, rumah itu juga bisa jadi liabilitas kalau misalnya rumah itu hanya untuk dihuni, hanya untuk kita tinggalin. Kan itu butuh biaya perawatan, butuh biaya listrik, air, kemudian renovasi, cat dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita ingin pindah rumah atau pindah ke suatu tempat, rumah itu akan menjadi aset karena harganya akan terus naik kalau rumah itu juga kita rawat ketika waktu kita tinggalin di situ. Oke, berarti balik lagi nih sebelum kita membeli satu hunian kita harus tahu ini rumah mau kita tempatin atau mau kita jadiin investasi Iya gitu. benar. Karena kan kalau misalnya kita udah tahu nih tujuan kita beli rumah apa, berarti kita tahu nih kita akan memilih area yang seperti apa Iya, kayak gitu. Kalau misalnya buat hunian ya berarti setidaknya kita pikirkan areanya harus dekat sama area kantor kita misalnya, kantor. dekat sama sekolah anak-anak Iya. gitu. Terus kalau misalnya memang kita pengen investasi ya berarti yang tadi kamu bilang yang kira-kira ramai dengan mahasiswa kah biar jadi kos-kosan atau ramai dengan area tempat pekerjaan biar bisa dikontrakin Iya, juga, aksesnya juga mudah dengan transportasi umum. Itu kan salah satu keunggulan yang bisa bikin orang-orang yang kalau pengen investasi yang kita pengen kontrakin juga jadi gampang gitu. Karena Iya. kadang-kadang gini banyak banget loh rumah-rumah yang udah dibeli terus pengen dikontrakin tapi nggak ada yang mau karena aksesnya sulit. Terus adanya di nggak ada apa sih kayak kan biasanya kalau aku pribadi gitu aku tuh seneng punya rumah yang misalnya deket sama pasar, deket sama minimarket Iya, yang kayak gitunya kan kalau misalnya nggak ada juga jadi orang males buat tinggal Iya, di situ benar. gitu kan. Berarti memang harus dipikirkan Harus hal-hal dipikirkan. yang sedetail itu. Nah, tapi menurut kamu sendiri yang tadi kamu bilang nih 81% milenial masih belum punya rumah. Kamu sebagai salah seorang milenial juga gitu, punya tips dong pastinya buat para milenial gimana sih kira-kira nih untuk bisa punya hunian di usia muda? Coba deh. Sebenarnya kalau tips untuk punya rumah itu cuma satu ya, Apa tuh? kumpulin dana yang banyak. Iya, tapi kan ngumpulin dana tuh masih ada tipsnya gimana Iya, itu caranya. paling penting. Tetapi karena harga rumah makin lama makin tinggi, perbanyak sumber penghasilan. Oke. Kalau misalnya kita kerja di suatu kantor, ada gaji tetap, itu nggak akan cukup. Karena kan harga rumah itu juga sangat mahal. Nah, mulailah dengan bisnis online, bisnis-bisnis yang lain. Tambah penghasilan-penghasilan dari luar. Jangan berfokus di satu penghasilan saja, itu bisa jadi lebih cepat. Tetapi kalau emang kita belum punya penghasilan sama sekali, kita bisa dengan cara afirmasi. Apa tuh? Nah, kita bisa datang ke developernya, ke project-projectnya, ke rumah-rumahnya, tanya-tanya dulu nih harganya seperti apa, rumah impiannya seperti apa, kan nanyanya gratis ya. Jadi kalau udah gratis nggak mau dilakuin juga, itu kan susah jadinya kita. Atau bisa juga dengan foto-foto rumah impian kita itu kita tempelkan di dinding kamar, kemudian kita selawatin, kita doain supaya kita bisa cepat mendapatkannya. Oke, sebenarnya banyak jalan menuju Roma. Iya. Jadi kalau misalnya tujuan, yang penting kita tahu dulu nih, kita harus punya target. Kira-kira misalnya gitu kayak Saukas umur 20 tahun. Saya pengen deh di usia 23 tahun sudah punya rumah impian kayak gitu. Jadi Iya kan udah ada benar. tujuan nih. Oke, 3 tahun itu untuk mendapatkan rumah impian berarti saya harus apa nih? 1 tahun pertama saya harus apa?
tahun berikutnya harus apa, tahun ketiga harus apa, sampai akhirnya bisa mencapai tujuan. Iya, benar. Jadi harus lebih dispesifikasi kayak gitu Dispesifik, kali ya. Nanti yang tadi Solkas bilang gitu, oke kalau misalnya hanya mengandalkan gaji pokok kok rasanya kurang ya, nanti buat kehidupan sehari-hari kita punya usaha lain, bisnis lain apa gitu, kayak hal-hal kecil tapi kalau bisa menambah pundi-pundi itu jauh lebih baik dibanding ya udah meratapi nasib sendiri Iya, yang akhirnya benar, malah nggak kebeli-beli gitu, cuma sekedar karena gini, saya yakin semua orang itu punya kesempatan yang sama. Semua orang itu bisa mendapatkan apa yang dia mau Ah, asal mereka tahu caranya gitu. iya, benar. Nggak cuma sekedar berdiam diri, nggak cuma sekedar berdoa, kan Allah juga sebenarnya meminta kita untuk berikhtiar, Berikhtiar. berusaha. Nah, usaha itu kan nggak cuma sekedar ya saya mah cuma begini-gini aja, nggak kayak gitu kan pasti gitu. Pasrah ya. Gitu. Karena orang-orang yang suksesnya cepat itu pasti usahanya tuh kerja kerasnya Iya, juga jauh lebih keras gitu dibanding mereka yang emang sukses juga gitu. Cuma tahun suksesnya tuh berbeda-beda kayak gitu. Nah, kalau tadi kamu kan udah ngasih tahu kita masalah yang anak-anak milenial nih, berarti udah harus tahu nih dari sekarang nih mau punya rumahnya di usia berapa, dari sekarang berarti sudah harus difikirkan nih untuk menuju ke situ gimana caranya. Nah, kalau misalnya buat keluarga, kan kalau misalnya keluarga itu lebih kompleks lagi yang Iya, dipikirkan benar. karena nggak cuma diri pribadi, ada istri, ada anak gitu. Menurut kamu gimana nih caranya, tipsnya biar tetap punya rumah, nggak perlu banyak berhutang, kalau bisa tetap pakai syariah, jalan gimana? Kalau misal untuk keluarga sama aja sih ya, tetapi perhitungan budgetnya itu lebih beda dengan yang milenial. Oke. Kan keluarga itu punya kebutuhan pendidikan dan sebagainya, dan itu dihitung dengan benar-benar. Kemudian juga milih developer yang benar-benar bisa dipercaya. Oke. Dan juga ketika pembayarannya nanti itu tidak membuat kita sulit bayar cicilannya berapa tahun. Kan biasa kalau ambil rumah itu lama, 5 tahun, 10 tahun sampai Iya, 15 15 tahun. tahun, betul. Dan itu harus benar-benar perhitungannya sih yang lebih detail supaya tidak rugi di kedepannya. Oke, jangan merepotkan diri sendiri gitu Benar. pada akhirnya nanti kebeli sih kebeli gitu, cuma setiap bulan pusing kayak mikirin ya dunia harus dibayar itu, jadi jangan kayak gitu juga Iya, ya sebenarnya. benar, Nah, kamu sendiri menurut kamu nih idealnya orang punya rumah tuh di umur berapa sih? Sebenarnya ideal untuk punya rumah itu nggak ada batasan umur ya kalau menurut aku ya. Tetapi kalau kita punya uang dan udah siap dengan semuanya ya nggak apa-apa, beli aja gitu. Kalau misalnya udah punya uang nih tapi untuk perawatannya nggak ada, itu ya percuma, karena beli rumah itu nggak sekedar beli. Karena setelah itu ada biaya perawatan, ada biaya pajak, ada banyak biaya-biaya yang harus kita perhatikan untuk kedepannya. Itu yang harus dipikirkan juga. Oke, jadi jangan kalau misalnya punya uang jangan cuma punya uang udah beli, enak banget sih iya. mungkin kayak gitu, tapi jangan kayak gitu juga gitu. Tetap harus dipikirkan ini rumah mau dibeli itu mau buat apa Buat nih. apa, Jangan sampai nanti rumah udah dibeli terus akhirnya sia-sia. Banyak banget soalnya, maksudnya ada juga kok gitu di daerah-daerah wilayah yang strategis udah dibeli aja cuma akhirnya rusak terbengkalai gara-gara ya nggak tahu mau diapain. Jangan Iya, kayak gitu juga ya, mubazir. Mending kasih ke aku rumahnya loh. Nah ini kamu boleh dong nih terakhir kamu kasih tips kenapa sih orang-orang harus membeli rumah secara syariah? Untuk tipsnya ya, kalau tipsnya itu membeli rumah syariah yang pastinya akan lebih memudahkan ke depannya. Karena dari proses pembayaran cicilannya itu lebih gampang. Namanya itu ada KPR juga, namanya KPRS, dia pakai syariah. Oke. Itu langsung kesepakatan di awal. Jadi bayarnya itu lebih gampang, kemudian juga bisa dimusyawarahkan. Itu kalau syariah. Jadi kalau saya sendiri disuruh milih antara syariah sama konvensional, saya lebih memilih syariah. Seperti itu. Oke, jadi kenapa orang-orang harus kalau misalnya selagi bisa syariah, lakukanlah secara syariah karena yang pertama, insya Allah di situ pasti tidak akan ada riba karena Iya, tidak ada tidak akan bunga. riba. Jadi akan ada lebih banyak keberkahan yang Allah berikan di dalamnya. Karena gimana pun juga kalau udah ada keberkahan di dalamnya pasti Allah akan jauh lebih mudahkan. Benar. Terus kemudian secara perhitungannya juga insya Allah akan jauh lebih mudah karena semuanya berdasarkan musyawarah. Tidak akan ada yang namanya
apa tadi kamu bilang, penyitaan dan segala Penyitaan, macam, denda, dan segala macam itu nggak ada gitu. Jadi setidaknya gitu kalau misalnya memang kita benar-benar niatkan, ya selalu 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 ada musyawarah lah di entah di tengah jalan kita tidak tahu kan ada iya akan benar, terjadi hal apa-apa. Cuma kalau misalnya insya Allah kalau dengan bisnis syariah itu akan jauh lebih dimudahkan, lebih kayak gitu. Nah, dan satu lagi sih yang penting gitu, apapun yang dijalankan sesuai dengan syariat Islam, insya Allah semuanya akan lebih menenangkan dan lebih menyenangkan. menenangkan, iya. Karena bagaimanapun juga balik lagi gitu, beli rumah itu kan harus nyaman, layak, dan sehat, Iya. dan terakhir gitu apa? Cuma 3 tadi. Oh iya, aku tambahin lagi. Dan terakhir adalah benar. Jadi kalau misalnya kita udah rumahnya sudah layak, rumahnya sudah nyaman, rumahnya sudah sehat, dan prosesnya itu benar, dah selesai. Insya Allah aman. Jadi nanti kalau dibawa ke akhirat, perhitungannya seperti apa? Aman. Lancar semuanya. Lancar semuanya. Aduh nggak kerasa nih Salkas, ini udah 1 jam kita ngobrol bareng-bareng. Kalau kayak gitu makasih banyak karena udah Iya, nemenin sama-sama, aku, Kak. udah ngobrol-ngobrol tentang bisnis properti syariah itu seperti apa. Dan tadi untuk semoga pemirsa TVmu ini udah bisa mengambil hikmahnya. Jadi kalau misalnya pemirsa TVmu yang ingin berbisnis properti, kalau misalnya boleh, dan kalau misalnya bisa syariah yang syariah, karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita bisa menjual dengan cara syariah, kitanya juga nggak ada beban lain Iya, selain benar. beban kita mencari konsumen yang baik, kita mencari konsumen yang benar, dan kita menghasilkan uang yang banyak. Dan Solkas jangan bosan nanti kalau misalnya kapan-kapan diundang lagi ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi seputar tentang bisnis-bisnis lainnya. Iya, siap. Dan juga nanti bisa juga kasih aku mungkin tips-tips gimana sih cara merawat properti gitu ya, Iya, nanti ya siap, for the siap. nextnya ya. Pemirsa TVmu kalau kayak gitu, saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.